Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita tahu bahwa hari ini Roy Panci benar-benar sudah menjadi pesakitan ya, karena sudah menjadi tersangka. Sebentar lagi dia masuk kategori terdakwa lalu menjadi terpidana. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah sudah 6 tahun. Saya kira apa yang dilakukan ini oleh Panci ini adalah bentuk tekanan terhadap pihak kepolisian Republik Indonesia. Tapi kalau kita lihat raut wajahnya, dia sudah sangat stres. Saya yakin ada informasi bahwa hari ini dia sudah tidak nyaman lagi sesungguhnya. So, pasti dia berpikir bagaimana nanti nasibnya kalau di dalam penjara. Sempat-sempatnya lagi mengangkat kasus Sylvester Matutina ya, sebagai bentuk ketidakberesan katanya penegak hukum. Alibi kan ini. Makanya satu-satunya jalan memang Roy Suryo ini harus ditangkap, harus ditahan sahabat, sambil menunggu proses penyidikan. Jadi tidak boleh sebenarnya polisi kendor. Jangan takut. Jadi ini terlanjur tarik gas, ya harus gaspol. Jangan dikasih ruang lagi. Karena mereka ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sudah masuk dalam kategori orang-orang bebal, orang tongol, orang yang tidak mau lagi mendengar masukan, tidak mau lagi mendengar nasihat. Yang benar hanya yang keluar dari congornya, atau mungkin yang benar hanya orang-orang yang satu sirkel dengan dirinya. Di luar daripada itu sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran orang-orang seperti ini. Sehingga memang sangat layak untuk dilakukan penahanan. Jangan dibiarkan dia bebas berkeliaran seperti ini, melakukan press konferensi, mengumpulkan orang-orangnya seolah-olah dia tidak bersalah. Sampai-sampai kan di dalam video itu masih terselip kata-kata bahwa dia dikriminalisasi. Nah, ini kan tuduhan yang saya kira sangat tidak berdasar. Ya, tapi kalau berdasar kan sudah bukan lagi Roy Panci namanya. Kan memang mereka ini adalah orang-orang yang gemar melakukan tuduhan tanpa bukti. Akhirnya apa yang terjadi? Hari ini ya kamu jadi pesakitan. Stres sendiri kamu nanti itu. Bertiga dengan Tipa dan Rismon. Ini saya belum pernah lihat videonya Rismon ini pas kali dia menjadi tersangka. Apakah masih berkuar-kuar juga atau bagaimana? Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan ke depan ini
mereka semua ini dikerangkan cepat. Jadi setelah dia diperiksa, keluar dari pemeriksaan, langsung dikasih pakai baju orange, baru dilempar masuk di tahanan. Biar Indonesia ini tenang-tenang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.